Beberapa waktu lalu ada rekan kita bertanya, ya, ada masyarakat juga bertanya, dia melakukan MOU dengan rekannya, begitu. Jadi dianggapnya MOU itu adalah sebuah perjanjian, gitu kan, yang mengikat atau yang memiliki hak dan kewajiban. Ternyata itu adalah sebuah pemahaman yang kurang tepat sebenarnya, kurang tepat. Jadi ada perbedaan antara perjanjian MOU. Nah, itu juga harus dibedakan itu, ya. Jangan sampai salah kaprah. Dikiranya nanti MOU itu sudah merupakan sebuah perjanjian yang mengikat. Mengikat, ada hubungan hukum yang harus diikutkan, gitu kan. Padahal enggak. Padahal itu kurang tepat. Kurang tepat. Bukan tidak, tapi kurang tepat. Baik. Jadi MOU ini sangat berbeda sekali dengan perjanjian ataupun kontrak. Itulah yang akan kita bahas, ya. kita kupas satu-satu ya. Benar. Bang ya. Ya. Untuk menjadi panduan juga buat masyarakat yang cukup sering melakukan ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari, ya Bang ya. Iya. Baiklah. Benar. Jadi kalaulah kita mau memberikan penafsiran tentang perjanjian ini sebuah ikatan hukum antara seorang ataupun badan hukum, ya, dengan pihak lainnya, pihak kedua ataupun ketiga. Dan di dalam perjanjian, kalau di dalam dasar hukumnya itu termuat dalam pasal 1313, ya. Kalau ribuannya itu 1313 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi kalau kita orang hukum 1313, 1320 gitu ya. 1365 gitu, menyebutkannya dengan kalimat seperti itu. Dan di situ dalam KUH Perdata di pasal 1313 memaknai tentang apa itu perjanjian. Nah, itu adalah merupakan ikatan hukum antara seseorang ataupun badan hukum dengan pihak lainnya yang di dalamnya termuat tentang hak dan kewajiban. Kemudian ada termuat tentang bagaimana ketika para pihak itu melanggar, nanti juga ada seperti yang Jesse jelaskan sebelumnya, termuat sanksi-sanksi. Termuat sanksi-sanksi, dan sanksi itu memang merupakan penetapannya adalah ditentukan oleh para pihak itu sendiri. Ingat, perjanjian itu adalah merupakan produk hukumnya para pihak. Ya, merupakan produk hukumnya para pihak. Jadi ketika merupakan produk hukumnya para pihak dan dia adalah sebuah undang-undangnya, untuk pelaksanaan isi perjanjian harus mengacu pada sebuah perjanjian itu sendiri. Ya, apabila dia melenceng dari perjanjian berarti dia sudah melakukan ingkar janji ataupun wan prestasi. Nah, begitu. Nah, kalau kontrak, Jess, dengan perjanjian itu perbedaannya hanya sedikit saja. Apa tuh? Perbedaan sedikit saja. Kalau perjanjian itu umumnya dengan perjanjian hal-hal yang biasa. Ya, melakukan hubungan hukum dengan hal-hal yang biasa saja. Kategorinya ringan sampai sedang gitu kali ya? Ya, boleh seperti itu. Kalau kontrak ini, pemaknaan, arti dan penafsirannya juga tetap sama. Yang termuat mengenai syarat sah sebuah perjanjiannya itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Apa itu? Ada kesepakatan oleh para pihak. Yang kedua, dia adalah cakap hukum. Nah, cakap hukum ini merupakan, kalaulah kita boleh tafsirkan, dia adalah dewasa. Jadi kalau dipastikan dia belum dewasa, berarti dia bukan merupakan seorang yang bisa berbuat hukum. Dia merupakan para pihak yang tidak sah sebagai syarat sah pada sebuah perjanjian yang dituangkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian ada sesuatu hal tertentu. Ketika ada sebuah kontrak ataupun perjanjian, ya, itu harus ada sesuatu sebab hal tertentu yang diperjanjikan. Ya, jadi kalau tidak ada sesuatu sebab yang tertentu, itu perjanjian dianggap sebuah perjanjian sia-sia saja. Kemudian yang dipastikan adalah yang keempat itu adalah mengenai suatu sebab ataupun kausa yang halal. Jadi perjanjian ataupun kontrak, kalaulah yang diperjanjikan, isi objek yang diperjanjikan itu antara para pihak yang merupakan sesuatu sebab yang tidak halal, dia batal secara otomatis. Halal tidaknya ini apakah sesuai dengan hukum yang berlaku atau hal yang mana nih? Dipastikan dia berkaitan dengan hukum yang berlaku. Misal, dia memperjanjikan jual beli sabu-sabu. Itu kan pasti sudah melanggar hukum ya. Bertentangan, dan dia juga sudah merupakan pelanggaran dalam pasal 1320, merupakan syarat sah sebuah perjanjian. Atau dia memperjanjikan jual beli barang hasil dari penggelapan, kan gitu ya. Atau perdagangan orang. Ya, secara legalitasnya dia tidak merupakan ada kewenangan sana untuk jual beli orang. Makanya semuanya yang itu dibuat sebagai ilegal ya, kontrak ilegal, perjanjian ilegal. Tapi yang kontrak sama perjanjian ini, kalau perjanjian kan kemarin Bang Parin sempat mengatakan ada yang tidak tertulis juga, dan itu
sah ya. Ya benar. Jadi merupakan sah apabila perjanjian tersebut dinyatakan tertulis ataupun tidak tertulis ya gitu, dianggap sah sepanjang mereka sepakat dan mengakui atas perjanjian tersebut. Makanya ini kelasnya itu dilihat antara perjanjian dengan kontrak itu dari kelasnya itu. Nah, mungkin kita jual beli online kan secara tidak langsung dengan klik-klik itu sudah merupakan perjanjian ya, ada hak dan kewajiban. Nanti apabila sudah dibayar, aku kirim transfer uangnya, baju yang ku beli secara online harus sampai pada sekian hari, kan gitu paling lama. Nah, itu merupakan perjanjian yang secara tidak tertulis, tapi semenjak dia mengklik mengokekan, berarti di situ sudah ada hubungan hukum. Nah, kontrak tidak bisa, Jess. Semuanya harus tertulis. Wajib tertulis. Kenapa? Kontrak ini umumnya itu dibuat untuk hal-hal yang berkaitan dengan objek perjanjian itu hal yang besar gitu, spektakuler. Misal ya, saya mereview beberapa perjanjian dari klien saya yang ada di perusahaan itu merupakan mitra kerja Chevron. Dalam pelaksanaan kegiatan proyeknya itu kan pasti hal-hal yang tidak mungkin hanya secara lisan begitu kan, dan tidak tertuang dalam perjanjian yang biasa-biasa saja, harus dia lengkap, complicated gitu, sampai mengenai putusan pengadilan juga dianggap tidak bisa menyatakan inilah sebuah perjanjian, ini bisa dibatalkan, dan pokoknya sampai detail begitu. Jadi dituangkan dalam sebuah kontrak. Kalau berserta lampiran-lampirannya mau sampai 300 sampai 500 halaman itu. Wow. Nah itu begitu luar biasa. Complicatednya kontrak itu. Biasanya kalau kontrak ini adalah terkait dengan objek perkara, objek perdata yang spektakuler lah, besar gitu ya, yang tidak bisa dianggap main-main. Kalau perjanjian ya hal-hal yang masih dianggap umum lah, kita sama keluarga, sama teman, sama sebuah toko begitu kan, atau hanya sewa menyewa dan lain-lain, sewa menyewa ruko, rumah, tanah ya, jual beli yang menurut saya tidak sekomplikated dari kontrak ini. Nah begitu. Nah MOU ini itu berbeda dengan perjanjian ataupun kontrak. Kalau perjanjian dengan kontrak sudah jelas tadi mengenai syarat sah sebuah perjanjiannya, itu sama yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan pemaknaannya juga sama dengan pasal 13 KUH Perdata. Jadi perbedaan antara perjanjian dengan kontrak hanya dilihat dari objek perkaranya, objek dalam perjanjiannya. Kalau MOU hanya sebatas sebuah ikatan hukum yang mengenai hak dan kewajibannya, sanksinya juga tidak termuat di dalamnya. Artinya apa? Tidak ada sanksi. Dia hanya sebagai ibaratnya pemanasan lah, Jess. Pemanasan sebelum adanya kontrak yang lebih serius. Baik. Jadi ada ikatan hukum, misalkan aku dengan Jessie ingin membuat perjanjian jual beli bibit sawit misalnya gitu ya. Aku mau melihat karakter Jessie, aku ingin melihat bagaimana track recordnya Jessie, ya aku buat MOU dulu yuk gitu. Tapi tetap temuat jangka waktunya kapan. Ketika dia jangka waktunya 1 bulan untuk melangsungkan pada sebuah perjanjian gitu ya, di dalam MOU-nya memuat itu, paling lama MOU ini adalah 1 bulan. Selama 1 bulan aku membaca karaktermu, melihat track recordmu, mencari bagaimana jam terbang Jessie terhadap jual beli, misalkan Jessie adalah produsen penjual beli bibit sawit, baik begitu, yuk kita lanjutkan kepada perjanjian. Namun ketika aku lihat track recordnya ada yang kurang baik atau aku kurang serk dengan Jessie, sehingga aku batalkan secara sepihak pun tidak ada permasalahan. Tapi perbedaan dengan perjanjian dan kontrak, perjanjian tidak bisa diputuskan secara sepihak, harus merupakan kesepakatan para pihak dan tidak seenaknya bagaimana kita memutuskan MOU dengan perjanjian ataupun kontrak tersebut. MOU ini adalah singkatan dari Memorandum of Understanding ya, atau merupakan nota kesepakatan, nota kesepahaman yang sifatnya hanya sementara, ini hanya sebatas perkenalan dan dia tidak memuat tentang hak dan kewajiban. Kalau dalam perjanjian dipastikan memuat hak dan kewajiban, memuat jangka waktu, mengenai persisihannya diselesaikan di mana, kemudian berakhirnya perjanjian kapan, begitu. Itu dipastikan memuat tentang itu. Tapi dalam MOU tidak memuat secara detail itu. Jadi dari ketiga elemen ini yang paling kuat untuk kekuatan hukumnya berarti yang kontrak ya Bang? Ya, kontrak ataupun perjanjian itu juga sudah merupakan kekuatan hukum para pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak. Namun kalau kita dapat implementasikan perjanjian umumnya yang kita lakukan pada umumnya lah. Nah, tapi kalau kontrak itu berkait dengan yang
objek perkara atau objek perjanjian yang nilainya spektakuler gitu. Dan umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan-perusahaan berskala besar, apakah itu Pertamina, Chevron, apakah itu BP Migas, ya gitu, dan Medco dan lain-lainnya itu menggunakan kontrak untuk dalam pelaksanaan isi perjanjiannya ketimbang daripada sebuah perjanjian. Untuk mengenai kekuatan hukumnya tetap sama kedua bentuk perjanjian dan kontrak ini, ya. Dan di saat pembuktiannya dilakukan di pengadilan merupakan sebuah ikatan hukum yang saling mengikat. Nanti bagaimana lagi hakim melihat sejauh mana itikat baik para pihak dalam ketika ada pelaksanaan isi perjanjiannya tidak konsisten. Untuk keyakinan, untuk kekuatan hukumnya di mata hukum, di mata pengadilan, ini merupakan sebuah ikatan hukum yang kuat dan sah. Baik, tapi kalau memang MOU ini tidak ada hak dan kewajiban, bisa dibatalkan secara sepihak, kenapa banyak juga yang masih memakai ini untuk mengikat satu sama lain, atau mengajukan ini mungkin ketika ada satu dan lain hal gitu, misalnya perusahaan memberikan MOU kepada karyawannya. Apakah memang itu dilakukan untuk bisa menindak dengan semena-mena atau seperti apa sih, Bang? Jess, ada dua tuh. Pertanyaanmu sangat bagus sekali, Terima kasih. Jadi maknanya bisa saja, tapi kalau antara karyawan dengan perusahaan itu tidak pernah ada MOU lah seperti itu. Kenapa? Karena dia langsung pada kebanyakan ketika PKWT ya. Ya langsung dia ketika disaring dalam perekrutan tenaga kerja melalui proses itu, kemudian dilihat sudah oke, ditandatangani berupa perjanjian waktu tertentu atau perjanjian waktu tidak tertentu, PKWT yang seperti JC jelaskan. Makna yang kurang tepat sering digunakan itu adalah saya sudah MOU dengan dia, begitu ya. Saya sudah MOU dengan. Kata-kata itu sering dipakai loh. Iya, padahal isinya perjanjian. Padahal isinya sebuah ikatan hukum berupa perjanjian, bukan MOU. Jadi hati-hati ya kalau ngomong MOU. Hati-hati dengan omong MOU gitu. Ternyata berbeda. Jadi MOU ini hanya sebatas perjanjian, kontrak sebelum dilakukannya perjanjian. Mengenai sanksi tidak ada termuat di sana, walaupun ada beberapa pendapat sanksi bisa diadakan di dalam MOU apabila salah satu pihak membatalkan pada MOU tersebut. Tapi secara kekuatan hukumnya MOU bisa dibatalkan kapan saja. Ketika sudah berakhir nih masa MOU-nya limitnya adalah 1 bulan, ya sudah, salah satu para pihak ketika tidak mau melanjutkan kepada sebuah perjanjian tidak ada sanksi di dalamnya. Prakontrak ini atau praperjanjian ini hanya sebatas untuk bagaimana kita mau tahu tentang diri kita, bagaimana tentang track record, lalu bagaimana apakah pelaksanaan perjanjian ini bisa dilakukan setelah dia berpikir-pikir, setelah dia merenung-renung gitu. Kayak itu ya, masa orientasi gitu. Masa orientasi, masa perkenalan gitu. Jadi hanya sebatas itu, tidak ada lebih gitu. Jadi kalau pacaran kita MOU aja dulu 3 bulan kalau cocok. Iya. Tapi kan kalau yang itu kita tidak perlu tertulis ya kan. Jadi MOU ini sangat penting ketika sudah masa perkenalannya, di situ baru masuk kepada tahap yang lebih tinggi, yaitu perjanjian ataupun kontrak. MOU ini juga sering digunakan antara perjanjian sebelum melakukan perjanjian antara Malaysia dengan Riau gitu ya. Iya, sering kita dengarkan ada MOU ini itu. Padahal ternyata dari segi hukum ini sangat lemah sekali ya, Bang. Ya, sangat lemah sekali, tapi kalau hanya untuk sebatas perkenalan ternyata perannya sangat penting nih, Jess. Ketika sudah diikatkan berupa MOU nota kesepakatan, nota kesepahaman antara para pihak, berarti untuk khusus rencana isi perjanjian tersebut mereka sudah saling mengikat. Sudah saling mengikat. Ketika memang ini MOU-nya adalah berupa produk gitu ya. Besok produkmu ketika kita sudah tuang perjanjian harus dilansir ke kami ya, harus dijual ke kami saja tunggal gitu kan. Meskipun akhirnya bisa dibatalkan secara sepihak walaupun juga. Bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi agar stoknya ini kepada kita larinya gitu ya, produknya, ya maka dibuat ikatan MOU. Nanti ketika sebuah perjanjiannya dijalin, produknya harus stoknya ke dia, tidak boleh selain dia, ke tempat lain tak boleh gitu, selain daripada mereka yang melakukan ikatan hukum begitu. Oke, baik. Nah, jadi ini sebenarnya prerogatif setiap pihak ataupun perusahaan ya untuk melakukan MOU terlebih dahulu, meskipun bisa dibilang secara hukum juga tidak bisa begitu mengikat ya, Bang ya. Tidak terlalu begitu mengikat. Jadi nggak salah juga kalau membuat MOU gitu. Tidak ada salah, dan itu penting juga perannya.
Cuma jangan salah tafsir. Sekarang penafsiran ini yang sering menjadikan sebuah permasalahan. Lalu ada beberapa minggu lalu ya, klien nelpon, "Pak, saya sudah MOU sama siapa itu. Bagaimana kalau dia tidak memenuhi isi perjanjian MOU itu perjanjian, Pak?" Coba dilihat di kepala suratnya. Dalam kepala surat itu kan paling atas itu tertuang MOU, ya, Memorandum of Understanding atau perjanjian. Nah, itu yang pemaknaan itu yang sering salah tafsir. Jadi perbedaannya hanya di kepala surat atau ada poin-poin butir-butir yang membuat itu menjadi kontrak, itu menjadi perjanjian atau itu menjadi MOU, Bang? Kalau MOU tidak memuat hak dan kewajiban, ya, tidak memuat hak dan kewajiban, tidak memuat mengenai sanksi, ya, atau penalti, tidak memuat jangka waktu berakhirnya perjanjian. Tapi kalau MOU hanya sebatas ikatan yang dinyatakan akan berakhir ketika sudah masa limitnya. Tetap memuat masa limit, tapi itu ketika dia tidak mau melanjutkan masa limitnya tersebut, ya sudah tidak ada permasalahan. Tanpa harus konfirmasi juga nggak ada masalah, atau dikonfirmasi lebih baik. Kemudian cara proses penyelesaian perselisihan di dalam MOU tidak ada. Kenapa? Karena tidak tertuang tentang hak dan kewajiban. Ketika tertuang hak dan kewajiban salah satu pihaknya melanggar, berarti tertuang juga bagaimana sanksi dia sudah melakukan wan prestasi ataupun ingkar janji. Secara otomatis ketika musyawarahnya tidak selesai, untuk mendapatkan mufakat, mereka cara menyelesaikannya adalah dengan memanfaatkan pengadilan. Nah, menyebutkan kepaniteraan pengadilan mana untuk penyelesaian perselisihan ini. Nah, itu termuat di dalam perjanjian. MOU tidak ada seperti itu. Hak kewajiban itu yang membedakan. Hak dan kewajiban itu membedakan antara perjanjian, kontrak, ataupun dengan MOU itu sendiri, begitu. Baik, jadi ini sekali lagi pilihan dari masing-masing perusahaan, perorangan ataupun instansi lembaga untuk memilih perjanjian, kontrak ataupun MOU. Iya, MOU itu hanya sebatas perkenalan, dan apakah dia mau melanjutkan setelah MOU silakan. Dan MOU ini ingat berbeda dengan perjanjian ataupun kontrak. Jadi jangan sampai salah sebut lagi ya. Jangan salah sebut. Ketika perjanjian ya sebutkan perjanjian, nanti salah penafsiran. Oh, hanya sebatas MOU. Kamu anteng aja gitu. Nggak usah terlalu banyak berharap dari isi MOU. Ketika sudah berakhir masa limitnya kamu mau melanjutkan, ya silakan. Tidak ada muat sanksi di sana. Tidak ada sanksi terhadap para pihak yang melakukan ketika dia melakukan perjanjian lain, ya, untuk rencana dari objek perjanjian tidak ada masalah. Tapi kalau dalam perjanjian tertuang tidak ada selain ikatan hukum terhadap objek perjanjian ini, di dalam perjanjian mereka menjalin lagi kepada pihak lain, itu dilarang dan dia bisa diberikan sanksi. Tapi dalam MOU tidak ada memuat tentang itu dia.